Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kita kuliah Mektan 1 ya, Mekanika Tanah 1. Kemarin kita sudah bahas juga mengenai soil investigasi ya, soil investigation, yaitu ada di lapangan, kemudian juga ada di soil investigation di laboratorium ya. Itu kesimpulan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi tanah. Ya. Jadi kita akan lebih mengenal ya. Mengenal tanah lebih dalam lagi ya. Nah, ini dia ya. Investigasi tanah yang satu di lapangan dan satu lagi di laboratorium. Yang kemarin yang lapangan kita concernnya ke CPT dan juga SPT ya. Nah, yang di labor, kalau di labor ini dia ya, ada 8 komponen di sini. Yang pertama itu adalah indeks properties. Kalau kita berbicara dengan indeks properties, ini ada kadar air, kemudian ada berat volume, kemudian ada lagi spesifik gravity atau berat jenis ya, berat jenis atau BJ. Nah, hati-hati dengan BJ ini, penggunaan kata BJ, berat jenis. Kalau di hidrolik atau fluida, berat jenis ini lambangnya ini. Oke, kalau di geotek ini adalah gamma, ini adalah lambang dari berat volume. Nah, itu dia. Kemudian analisis mekanis itu ada ayakan, kemudian ada lagi hidrometer. Attribute limit itu terbagi lagi 3, LL, liquid limit, PL, dan SL, shrinkage limit. Kemudian direct shear, ini untuk mengukur kuat geser si tanah. Dan UCST ini uji tekan, jadi uji geser, uji tekan. Ya, kemudian ada lagi pemadatan. Pemadatan ini kita uji pemadatan ya, yang namanya pemadat ya dipukul ya, bukan dipukul, dipadatkan, dipukul berulang-ulang supaya tanah itu menjadi mempat atau padat. Kemudian konsolidasi. Nah, di sini kalau konsolidasi itu mengeluarkan air dari pori karena karena diberi beban vertikal di atasnya. Kemudian CBR untuk mengetahui nilai CBR tanah. Kemudian sebenarnya ada satu lagi itu, yaitu triaksial. Nah, ini juga kuat geser juga. Nah, inilah pengujian yang di laboratorium. Ya, di laboratorium kita juga ada di sini. Sudah komplit ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kita masuk lagi ke ini dulu ya, indeks properties tanah, karena kita ke komposisi tanah, maka yang berhubungan dengan komposisi tanah itu ini dia, yang indeks properties tanah ini. Yang pertama yaitu kadar air ya. Kadar air ini lambangnya itu W kecil ya. Kemudian ada berat volume, lambangnya gamma. Berat jenis itu lambangnya GS, specific gravity. Kemudian angka pori lambangnya E, kemudian porositas N, derajat kejenuhan itu S. Nah, ini dia yang kita pelajari pada bab komposisi tanah ini. Kita akan step by step ya, kita akan pelajari itu step by step. Nah, sebelum kita masuk ke komposisi tanah itu sendiri, untuk pengujian di laboratorium itu kita memerlukan yang namanya sampel tanah. Ya, kita memerlukan yang namanya sampel tanah ini. Ya, jadi sampel tanah ini, contoh tanah ini kita bawa ke laboratorium. Ya, untuk diuji. Ujinya apa aja, Bu? Yang 8 buah tadi, yang mulai dari indeks properties sampai ke CBR tanah.
Nah, kita uji seluruhnya itu. Jadi sampel tanah ini terbagi lagi beberapa macam. Yang pertama itu tanah terganggu atau disturbed, tanah tidak terganggu atau undisturbed, dipadatkan kembali atau recompacted, diremasan, remolded, kemudian dibentuk ulang, reconstituted. Ya, jadi kita concern ke sini dulu. Ya, nanti kamu di lapangan, waktu kamu praktikum di labor, ada sampel disturbed, ada sampel undisturbed. Kalau bahasa singkatnya ini sampel DS, ini sampel UDS. Ya, itu yang singkatnya. Sampel DS, kemudian sampel UDS, disturbed dan sampel undisturbed. Di sini ada sampel tanah terganggu dan ada yang tidak terganggu. Itu maksudnya apa, Bu? Yang terganggu itu adalah sampel tanah itu dalam ini permukaan tanah. Nah, yang DS itu yang terganggu, inilah sampelnya itu, yang berada di permukaan tanah ini. Yang berada di permukaan tanah ini disebut sampel undisturbed. Oke, yang sampel disturbed yang terganggu. Sedangkan yang sampel yang undisturbed ini berada di bawah di dalam tanah. Nah, ini baru sampel undisturbed. Kita memerlukan sampel disturbed dan undisturbed ini pada beberapa pengujian, ya. Misalnya kalau kadar air kita perlunya keduanya, sampel DS1, sampel UDS1. Tapi kalau yang misalnya LLPL itu ada yang sampel undisturbed, ada yang sampel disturbed. Nah, jadi ini dikondisikan dengan jenis uji pengujian di labornya. Ya, DS digunakan untuk pengujian ini, UDS digunakan untuk pengujian ini. Nah, seperti itu. Oh, sorry, jauh sekali. Nah, baru kita masuk ke komposisi tanah. Ya, yang pertama adalah berat volume. Hubungan antara si berat dengan si volume. Ya, berat itu adalah massa, sama dengan massa berat. Sedangkan volume itu adalah isinya. Oke, beda. Jadi kalau ini sampel tanah, ada total weight, ini berat, kemudian ada total volume, ada volume di sini. Jadi semisal ini adalah si tanah atau si soil ini, ya. Jadi ada komponen-komponennya di dalam tanah ini, ya. Ini yang ada berongga-rongga ini namanya void atau udara. Kemudian ada lagi yang namanya air di dalam tanah. Oke, jadi kita harus membedakan. Jadi komposisi tanah itu ada udara, ya. Buat saya ini void, kemudian ini water, kemudian ini si tanah tadi, soil atau solid lah kita buat. Solid. Nah, ini komposisinya, void, water, dan solid. Nah, kemudian ada berat si tanah. Berat. Kenapa berat ini dilambangkan dengan WW? W. Lambang berat ini adalah W. Maka itu adalah karena berat udara tidak ada, maka rumus berat tanah ini adalah W water, berat air, ditambah dengan W solid atau berat si tanah. Sedangkan volume, si void juga punya volume. Water juga punya volume, si solid atau si soil juga punya volume. Makanya V itu VA ditambah VW ditambah VS. Jadi W sama dengan W air ditambah W tanah. Sedangkan volume itu VA void ditambah VW ditambah VS. Volume dari pori atau rongga ditambah volume dari water itu singkatnya VV atau void. Rongga jadi ada si tanah, kemudian yang berongga-rongga seperti ini dinamakan void, ya. Void itu adalah air ditambah udara, itu dia.
Nah, kemudian antara si berat dan si volume ini ada berapa perbedaan. Hubungan berat itu terdiri dari air, jadi berhubungan dengan kadar air atau water content. Kemudian lagi berat volume atau unit weight bahasa sananya. Kemudian hubungan volume, ini volume. Ini berkaitan dengan angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Jadi kita pisahkan. Karena kalau misalnya secara logika yang memiliki berat itu adalah air, kemudian berat volume. Berat volume ini adalah berat dari si tanah nantinya yang kita hitung, ya. Nah, sedangkan hubungan volume ini berkaitan dengan angka pori, porositas, dan juga derajat kejenuhan, ya. Kita masuk ke kadar air terlebih dahulu. Kadar air itu adalah persentase antara si berat air dengan si berat butiran tanah. Jadi bagaimana cara menghitung berat air, Bu? Ya. Berat air itu dihitung dengan pengujian kadar air ini di labor, dan begitu juga dengan berat si butiran tanah. Ini ujinya di labor. Jadi ini adalah data form yang ada di labor. Jadi kalau misalnya tanah basah itu di oven terlebih dahulu, kemudian didapatkan nanti berat si tanah kering, kemudian dengan pengurangan antara si tanah basah dan si tanah kering didapatlah berat air. Nah, seperti itu cara mendapatkan berat air dan berat butiran tanah. Berat air ini lambangnya W water, kemudian berat si tanah itu dilambangkan WS. Jadi kadar air sama dengan berat air per berat tanah dikali 100%. Jadi kadar air itu dinyatakan dalam persen. Oke. Dari mana datang berat air? Itu dengan pengujian di laboratorium dengan cara di oven. Nah, kemudian berat volume. Ya. Berat volume itu, ini mudah ini. Berat volume berarti perbandingan antara berat dan volume. Ya. Perbandingan antara berat si tanah dengan volume ring tanah. Jadi pengujiannya itu ini ring tanah, ini ring ya, ring, kemudian diisikan ke dalamnya si tanah, masukkan ke dalamnya si tanah. Nah, kemudian hitung berat tanah beserta ring, kemudian hitung lagi berat si cincin, didapatlah berat si tanah basah. Ya, dapat berat si tanah ini. Kemudian hitung lagi volume si ring ini. Hitung volume si ring, dapatlah nilai ini. Ya, yang ini nilai beratnya. Maka nilai gamma atau berat volume itu rumusnya adalah W per V, atau berat si tanah per volume si tanah juga. Kebetulan volume tanah dengan volume si ring itu sama, ya. Nah, kemudian antara si volume dan berat volume dengan kadar air itu memiliki hubungan. Ya, memiliki hubungan. Apa hubungannya? Ini dia. Berat volume W per V, ini W ini dijabarkan menjadi WS itu berat tanah dikali 1 tambah kadar air per volume. Jadi kalau misalnya pada kondisi lapangan, ini W ini adalah berat tanah dalam keadaan undisturb. Jadi berat tanah murni di lapangan. Jadi ada tambahan airnya di sini W ini. Sedangkan WS ini adalah berat tanah yang kering saja. Jadi WS itu adalah memang berat murni si tanah tanpa ada embel-embel air. Ya. Kemudian W kecil ini adalah kadar air. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada lagi yang namanya berat volume kering.
berat volume kering ini disimbolkan dengan gamma D. D itu adalah dry, kering ya. Jadi gamma dry. Gamma dry di sini sama dengan WS. Jadi kalau yang berat volume ini dalam keadaan murni, W per V. Sorry. Kemudian sedangkan gamma dry ini WS ini dalam keadaan kering. WS-nya kering per V. Atau ada lagi rumus yang kedua, gamma dry itu sama dengan nilai gamma per 1 tambah W ya, gamma per 1 tambah W. Sedangkan nah itu dia gamma per 1 tambah W atau kadar air. Nah itulah dia. Jadi ada berat di sini dipisahkan, ini ada berat volume, kemudian ada berat volume kering. Berat volume, kalau saya bilang berat volume berarti itu dalam keadaan murni di lapangan. Sedangkan berat volume kering itu sudah dalam keadaan yang sudah di oven. Ya, sudah di oven. Oke. Kita lanjut. Nah, ini typical unit weight-nya atau typical nilai berat volume. Berat volume dari beberapa klasifikasi tanah. Contohnya ini. Jadi ini klasifikasi tanah berdasarkan USCS ya, USCS. Nah, ini ada jika tanahnya GP, GP itu adalah poorly graded gravel. Jadi gravel bergradasi buruk ya. Jika above groundwater table, jika di atas muka air tanah, di sini misalnya ini permukaan tanah nih, ini permukaan tanah. Kemudian ini muka air tanah ya. Jadi jika above itu berarti ini dia. Above groundwater table berarti di atas muka air tanah, maka nilai gamma si GP ini 17,5 sampai 20,5. Kalau dijadikan pounds per feet pangkat 3 itu 110 sampai 130. Nah, jika below, jadi kalau misalnya berarti ini ya, below ya. Below berarti kalau misalnya di bawah muka air tanah itu 19,5 sampai 22. Jadi tambah besar karena adanya kandungan air di sini. Kalau yang di bawah ini ada kandungan air di sini, berarti otomatis nilai gammanya itu juga besar. Ya, itu pada gravel. Nah, kalau dilihat lagi pada silt ya. Nah, silt ini yang jelas ini silt. Kalau pada silt itu belum tentu yang di bawah muka air tanah itu lebih besar daripada di atas muka air tanah. Kita lihat di sini, kalau above-nya 11,5, below-nya masih 12,5. Tapi kalau misalnya sudah low plasticity clay, berarti tanah lempung dengan plastisitas rendah. Berarti ini below-nya lebih kecil. Nah, kembali lagi dengan pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita, ada beberapa jenis tanah yang bermasalah yang menjadi problem di geoteknik ini. Nah, seperti ini salah satunya. Yang hasilnya itu tidak sama dengan jenis tanah yang lain. Nah, ini diperlukan perlakuan khusus untuk tanah-tanah yang seperti ini. Oke, kita berbalik lagi ke sana nantinya. Jadi kalau misalnya ada yang aneh, berarti kita perlunya ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu contohnya perbaikan tanah. Metode perbaikan tanah itu sangat banyak ya. Nah, kemudian lagi berat jenis ya. Jadi kalau berat jenis itu lambangnya bukan gamma, tapi GS kalau di mekanika tanah ya. Nah, berat jenis ada GS di sini. Ini tujuannya untuk apa? Berat volume itu tujuannya untuk bisa dari tipikal berat volume tadi kita bisa mengkategorikan si tanahnya. Oh, si tanahnya ini poorly graded gravel, berarti gravel yang bergradasi buruk, bisa. Dengan berat jenis tanah ini bisa juga. Ini untuk mengklasifikasikan tanah juga. Seperti itu ya. Nah, cara uji praktikumnya kita menggunakan pignometer. Nanti pas di praktikum itu akan lebih mengerti nantinya. Ya. Nilai GS ini
sama dengan gamma S per gamma water. Gamma S itu adalah nilai berat volume si tanah per dibagi berat volume si air. Nah, ini nilai berat spesifik atau berat jenis si tanah. Kalau kerikil, nanti hasil dari uji labor itu range-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya di luar range ini bisa jadi uji di labornya mungkin ada kesalahan. Ya. Kalau kerikil berarti nilai berat jenisnya 2,65 sampai 2,68. Pasir 2 sama, kemudian gambut sampai 1,25 sampai 1,8 itu nilai berat jenisnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, ini kerikil sama pasir sama nih, Bu, nilai GS-nya. Nanti di mana nanti untuk memisah? Gimana cara membedakan kerikil dan pasir? Bu, kita tidak hanya melihat dari pengujian GS ini. Ya, masih banyak pengujian lagi. Kita lihat lagi analisa saringannya, analisa hidrometernya, mana yang lebih dominan. Ya, karena coba dilihat yang sebelum itu, misalnya jenis tanahnya itu adalah clay, silty, sand. Berarti yang di sini yang dominan adalah si pasir. Bisa ada pasir berlanau berlempung. Jadi ada lanau di dalamnya juga ada lempung di dalamnya. Ya, jadi kita tidak cukup mengklasifikasikan tanah dengan satu pengujian saja. Dari banyak pengujian itu nilainya bakal lebih akurat. Itu dia. Oke. Nah, kemudian ini ada contoh soal ya. Contoh soal. Pada kondisi lapangan, tanah mempunyai volumenya itu 10 cm kubik. Di sini kita buat volume si tanah itu 10 cm kubik. Kemudian berat basahnya itu 18 gram. 18 gram. Berarti ini dalam berat kondisi lapangan ya. Kemudian setelah di oven, itu si tanah tadi saya lambangkan WD itu berat kering tanah itu sama dengan 16 gram. Ya. Nah, kemudian jika berat jenis tanahnya 2,1 berarti SG-nya itu 2,71. Hitung kadar air, berat volume, dan berat volume kering gamma D. Nah, ada 3 di sini. Nah, kita lihat satu persatu. Kadar air dulu, W. W itu sama dengan berat air dibagi dengan berat tanah, berat soil ya si tanah. Ini sama nggak? Jadi berat air di sini, ini berat tanah basah 18 gram. Kemudian di oven jadi 16 gram. Berarti dari sana kita bisa ketahui 18 kurang 16 berat si airnya, tinggal kita kurang deh ya. Kemudian berat si tanah berapa? Ini sama ya, WS sama dengan WD. Itu sama ya. Berat yang hanya si butiran tanah saja. Jadi berat butiran tanah saja. Berarti 16 gram. 16 gram. Nah, didapat 2/16 dikali 100%. Nah, itulah berat si bukan berat ya. Itulah nilai kadar airnya. Nah, kemudian ada lagi berat volume. Berat volume di sini. Kalau berat volume berarti nilai berat per volume. Berarti ini dalam keadaan basah ya katanya ya. Berat volume basah. Nah, berat si tanah dalam keadaan basah ini dia, 18 gram. Kemudian volumenya berapa? Ini dia, 10 cm kubik. Ini gram ya. Jadi didapatkan 1,8 gram per cm kubik. Itu yang berat volume. Oke. Udah dapat. Kemudian ada lagi berat volume dalam keadaan kering.
ya, berat volume dalam keadaan kering, maka bisa digunakan, saya nyontek dulu, nggak apa-apa rumusnya ya. WS per V atau gamma per 1 tambah W ya. Nah, berat volume dalam keadaan kering itu sama dengan WS per V atau gamma 1 tambah W per V. Kamu pilih salah satu. Ya, pilih aja salah satu. Kalau WS-nya udah ada nih, 16 gram per volumenya 10. Berarti 1,6. Kalau misalnya hanya ada ini, ya, kalau berat keringnya tidak diketahui, biasanya kita pakai ini nih. Nah, gitu. Jadi pilihlah salah satu yang variabelnya ada. Ya, ini kebetulan semuanya ada. Kalau pakai rumus WS per V ada, ini W keringnya ada, volumenya ada. Kemudian berat volume basahnya ada, kadar airnya ada, volumenya ada. Nah, jikalau pada situasi berikutnya salah satu tidak ada, misalnya WS tidak ada, bisa kamu gunakan yang ini saja. Atau misalnya kadar air tidak ada, bisa gunakan ini. Ya. Ini supaya bisa fleksibel lah. Ya, jadi tidak semua harus digunakan. Oke. Nah, kemudian ada lagi di sini yang hubungan volumenya ya. Tadi kita udah berat. Kalau berat berarti hubungannya antara si berat volume, kemudian kadar air. Kemudian yang hubungan si volume, ini dia si 3 ini. Ini adalah hubungan volume nih. Volume. Nah, ada 1, 2, dan 3. Yang pertama itu angka pori. Angka pori itu lambangnya E. E itu sama dengan kalau rumusnya VV per VS. VV itu adalah volume si void. Void itu antara volume air ditambah dengan volume udara. Itu yang void ya. Per VS. VS itu adalah volume dari si butiran tanah itu. Ya. Kemudian lanjut porositas. Porositas itu VV per volume total. Ya. Sedangkan derajat kejenuhan itu adalah volume air dibagi dengan volume void. Biar jelas, volume void itu adalah V volume air ditambah volume si udara air. Nah, itu baru rumus yang dasar-dasar ya, rumus-rumus dasar. Kalau maksudnya itu adalah kalau hubungan berat itu ini yang si kadar air sama berat volume. Kalau volume itu 3 itu baru dasarnya, basic, rumus basicnya. Jadi kamu harus paham dulu basicnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan berat dan volume ya. Kita gabungkan kedua itu. Si berat itu ada 2, kadar air dan berat volume. Kemudian volume itu ada 3, 2 tambah 3, 5. Jadi 5 itu jadi beranak lagi dia. Jadi kita hubungkan rumus-rumusnya. Jadilah dia beranak-ranak rumusnya nanti. Nah, ini dia. Kita masuk hubungan berat dan volume. Tadi kita pisahkan satu-satu. Nah, mulai ya. Hubungan berat volume, angka pori, kadar air, dan spesifik gravity. Hubungannya apa? Jadi di sini angka pori ini volume, yang kadar ini berat, yang spesifik gravity ini 1 ya. Ini 1 ini, sorry. Angka pori ini volume, yang kadar air ini berat. Nah, specific gravity. Nah, hubungannya adalah WS itu sama dengan GS dikali gamma W.
WS itu berat si soil, berat si tanah saja, sama dengan nilai spesifik gravity dikali gamma W, gamma water. Gamma water tuh di mana? Gamma water itu mutlak nilainya 9,81 kilonewton per meter kubik, itu mutlak, nggak bisa diganggu ya. Kemudian sedangkan berat dari si air itu kita bisa gunakan, kalau bisa kita gunakan hubungan antara kadar air, kemudian nilai spesifik gravity, kemudian nilai gamma water. Ya, kalau salah satu nggak ada, bisa kita gunakan kadar air ditambah dengan berat kering tanah. Nah, jadi Bu, nilai GS-nya nggak ada Bu, pakai rumus ini. Nih, pakai rumus ini. Bu, nilai berat kering tanahnya nggak ada, pakai rumus yang ini. Ya, pilih salah satu, pilih variabel yang ada. Oke. Kemudian sedangkan nilai GS itu sendiri, kita balikkan rumusnya bisa. Itu WS sama dengan WS ini berat kering tanah ya, sama dengan itu per VS dikali gamma W. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada berat volume. Berat volume ini terbagi 3. Ini berat volume basah, saya bilang ini moist, dia dalam keadaan asli. Kemudian berat volume kering ini dalam keadaan dry. Kemudian satu lagi dalam berat volume saturated, dalam volume jenuh. Jadi ini surface, ground surface, ini permukaan tanah. Kemudian ini kita misalkan ada permukaan air di sini. Nah, ada permukaan air ya. Nah, mana yang berat volume dalam keadaan asli, kering, dan jenuh? Mana dia? Moist itu berat volume dalam keadaan asli itu di mana tempat titik pengujian. Apakah di sini ini asli? Dimanapun dia pengujian, ya, masih dalam keadaan lapangan. Itulah berat volume kering. Kemudian berat volume jenuh ini yang berada di bawah muka air. Itu gamma saturated, lambangnya gamma sat ya, gamma sat. Nah, berat volume dalam keadaan moist, selain kita rumus yang tadi itu W per V ya, kita bisa mengkalkulasikannya jikalau ada kadar air, GS, gamma W yang kapori, ini ada hubungannya. Hubungannya adalah 1 ditambah kadar air dikali spesifik gravity dikali lagi berat volume air dibagi dengan 1 tambah angka pori, jadilah dia ini. Bu, menggunakan yang rumus ini atau ini Bu? Nah, kan ada 2 nih. Selain ini banyak lagi rumusnya. Pilihlah variabel yang memiliki variabel yang ada. Kalau misalnya ada ini, kalau ada ini, ya udah ujikan aja di labor ini. Tapi kalau misalnya ada kadar air cukup di sini, ya udah pakai ini salah satu. Nah, kemudian berat volume kering itu GS dikali gamma W ditambah 1 tambah angka pori. Sedangkan berat volume jenuh itu GS tambah angka pori dikali gamma W per 1 tambah angka pori. Nah, itu dia. Ini dalam keadaan jenuh, ini dalam keadaan kering. Nah, kemudian karena berat air dalam tanah rumusnya adalah ini, W kali GS kali gamma W, maka volume yang terisi air. Nah, jadi di dalam tanah itu kita bisa menghitung volume yang diisi air. Jadi ini tanah. Ini tanah, ini angka air tanah. Ada volume yang diisi air. Kita bisa menghitung dengan berat air per gamma W. Berat air ini bisa kita gunakan rumus ini. Nanti didapat hasil akhirnya adalah W dikali dengan GS. Kadar air dikali dengan spesifik gravity. Kadar air diuji dulu di laboratorium, GS diuji dulu di laboratorium. Didapatlah volume yang terisi oleh air. Sehingga derajat kejenuhan itu sama dengan SE W kali GS. Jadi jika S sama dengan 1, ini maksudnya adalah jika tanah itu
jenuh sempurna 100%. Jadi jika tanah itu jenuh sempurna berarti ini sudah jenuh. Berarti kondisinya muka air tanahnya terletak di atas ya. Nih muka air tanahnya. Jenuh sempurna itu E sama dengan W dikali GS. Angka porinya sama dengan W dikali dengan GS. Ini kondisinya jika tanah itu jenuh sempurna atau S sama dengan 1. Itu dia. Jadi di sini banyak rumus yang saling berkaitan ya. Contohnya saja ini saling berkaitan. Atau kita bisa karena ada banyak rumus di sini, kita bisa menggunakan salah satu saja. Yang mana variabel ada ya udah kita ambil rumus yang satu. Jadi tidak seluruh rumus kita gunakan, tidak harus seluruh rumus kita gunakan. Pakai yang variabelnya ada, ya udah kita ambil rumus yang itu saja. Nggak harus semua rumus kita gunakan. Oke. Nah, kemudian ada lagi hubungan berat volume ini antara si porositas dan kadar air. Ya, kalau porositas ini si volume nih, kadar air ini si berat ya. Nah, apa hubungan mereka itu? Kita lihat dulu si N ini, porositas. Nah, lambangnya N, porositas itu. Porositas itu sama dengan VV per N. Jadi volume pori ya. Pori void itu dibagi dengan volume total. Itu yang porositas. Nah, kemudian ada WS di sini. Nah, kalau di sini beda lagi ya. Beda lagi karena kita ngomongnya si porositas dan kadar air di sini. GS dikali gamma W dikali 1 kurang N ya. Tadi ada embel-embel angka pori. Sekarang kalau misalnya ada N. Bu, angka pori kita nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya udah gunakan ini. Ya, gunakan ini. Bu, N kita nggak ada, angka pori nggak ada. Ya udah kita uji langsung di labor. Di oven, kemudian didapatlah berat si tanah keringnya, itu dia. Nah, kemudian ada WW, berat air, kita gunakan lagi yang ada variabel N-nya. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak harus menggunakan seluruh rumus. Kalau variabelnya N-nya ada, gunakan rumus itu. Angka porinya ada, gunakan rumus yang ada angka pori. Nah, kemudian untuk berat volume, yang banyak digunakan itu ini dia. Berat volume, tadi hubungan antara si angka pori juga seperti itu. Ada berat volume kering, dan berat volume jenuh atau saturated. Kita gunakan rumusnya yang ini, jikalau ada porositasnya. Gamma sama dengan GS kali gamma W dikali 1 kurang N dikali 1 tambah W. Kemudian gamma dry, GS kali gamma W kali 1 tambah N. Dibaca aja ya. Nah, seperti itu. Ini kalau ada porositasnya dan kadar air. Oke. Nah, secara umum, bisa dilihat seperti ini. Relationship-nya dengan variabel yang diberikan. Lihat relationship-nya. Ini lihat ya, ini moist dalam keadaan asli, ini dalam keadaan kering, dan ini dalam keadaan saturated. Kamu bilah-bilah itu. Ya, kalau misalnya dalam keadaan moist, yang ada adalah nilai kadar air GS dan E, gunakan rumus ini. Kalau hanya ada kadar air GS dan saturated, gunakan rumus yang ini. Nah, itu dia. Tinggal dicomot-comot aja rumusnya. Itu bahasa mudahnya ya. Tinggal dicomot-comot aja rumusnya. Nah, kalau dalam keadaan saturated, yang ada itu cuman gamma dry dalam keadaan berat volume kering dan angka pori. Mana rumus gunakan, Bu? Ini dia. Kalau nggak ada kadar air, pakai rumus ini. Kalau ada kadar air, kita lihat aja. W ada kadar air, W kadar air. Jika nggak ada E, nggak ada N, berarti pilih nilai ada yang GS-nya. Nah, itu. Bahasa mudahnya itu adalah tinggal comot yang mana yang rumus yang cocok dengan variabel yang ada. Nah, itu dia. Itu bahasa mudahnya. Oke, jangan dipersulit.
Nah, ada lagi contoh soal. Sama ya tadi ya, sama. Nah, berat volumenya itu V sama dengan 10 cm kubik. Berat basahnya W-nya itu adalah 18 gram. Berat tanah keringnya itu adalah 16 gram. Jika berat jenis atau Sg-nya itu adalah 2,71, berapa nilai angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan ya. Oke, kita lihat nilai E-nya dulu. Angka pori. Yang ada itu adalah nilai volume, berat tanah basah, dan berat tanah kering juga Sg. Oke. Kita lihat rumusnya di sini ya, di mana nilai E. Jika kita mengacu ke sini, E sama dengan VV per VS, adakah variabelnya di sini? VV ada, VS ada? Tidak. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian nilai E, mana yang ada nilainya? Nih, E. Bisa nggak kita pakai rumus W dikali GS? Ini belum bisa karena derajat kejenuhannya itu tidak diketahui apakah dia jenuh 100% atau tidak. Jadi tidak bisa kita gunakan rumus yang W dikali dengan GS. Nah, kita bisanya pakai rumus yang ini. Rumusnya adalah ini dia. Kita W gamma sama dengan 1 tambah W GS gamma W per 1 tambah E. Itu bisa kita gunakan rumusnya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ini. Kita dapatkan nilai E-nya. Terlalu ke atas ya nulisnya. Nah, jadi sama dengan 1 ditambah W. W-nya berapa tadi ya? W-nya itu 18 kurang 16 itu sama dengan W-nya di sini W air 18 kurang 16 per W si tanah 16 kali 100%. Dapatnya adalah 2 bagi 16 kali 100. 12,5% kadar airnya. Oke, kita masukkan di sini. Gamanya didapat adalah W per V. Berarti W-nya itu 18 per 10, 1,8 gram per cm kubik. Berarti ini 1,8, 1 ditambah kadar air 12,5%. Kemudian nilai GS-nya sudah ada 2,71. Kemudian dikali gamma W itu mutlak itu sama dengan kita genapkan aja ya, 1 gram per cm kubik. Kemudian per 1 ditambah E. Nah, kemudian dibalik-balikkan rumusnya, didapatlah nilai E ini. Nah, seperti itu dia nilai angka porinya. Ya. Tinggal balikkan rumus, kita dapat nilai E. Kemudian nilai porositasnya dan derajat kejenuhan, ya. Nilai porositas. Rumus yang mana dipakai, Bu? Kamu lihat aja nilai porositas yang ada hubungannya ini. Nah, ini ada porositas nih. Kamu tinggal lihat GS kali gamma W ini, kali 1 tambah N, kali 1 tambah W. Itu bisa didapat nilai GS. Ya, tinggal inputkan saja nilainya. Itu bisa. Nah, kemudian derajat kejenuhan.
Derajat kejenuhannya gimana, Bu? Derajat kejenuhan bisa itu dihitung SE sama dengan W dikali GS. Maka S sama dengan kadar air dikali specific gravity dikali E. Kamu hitung dulu E-nya, maka didapatlah derajat kejenuhan. Jadi kita di sini untuk kuliah komposisi tanah ini kita harus jeli melihat rumus. Ya, kita harus jeli melihat rumus. Jadi kata kuncinya adalah mana variabel yang diberikan. Variabel yang diberikan, kita lihat variabel yang diberikan, kemudian cocokkan dengan rumus yang ada variabelnya. Kalau nggak ada variabelnya, ya nggak usah gunakan rumus itu. Ya, kita cari yang mudah rumusannya, karena rumus yang pada bab ini sangat banyak. Jadi kamu cocokkan variabel yang diberikan dengan rumus yang ada. Nah, itu dia. Oke, sampai sini dulu ya untuk bab komposisi tanah. Sampai sini bab komposisi tanah, terlebih dan kekurang, dan pada kenyataannya saya banyak kekurangan dan kesalahan. Nah, saya mohon maaf jikalau ada beberapa kesalahan, silahkan WA langsung melalui WA group ya. Nah, terlebih dan terkurang, sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.